Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhar Gatwan Ramadan dari kelompok 23 Statistika 2 SIF 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang telah diberikan, yang dimana ini dengan ketentuannya cukup soal tugas mingguan tersebut menggunakan software Studio dan Minitab. Untuk tugas mingguan cukup jelaskan soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Pada bagian Minitab cukup jelaskan hasil nilai saja pada setiap soalnya. Jadi di sini saya akan mulai mengerjakan dan menjelaskan yang dimana di soal nomor 2 ini sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Penelitian dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1-50 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Jadi di sini terdapat tabel yang lebih skor kepuasan dan juga metode pembelajaran. Ini tatap muka, daring, dan juga hybrid. Untuk mendapatkan hasilnya kita ke RStudio. Yang dimana RStudio di sini ada menggunakan uji mood median. Kemudian data diambil dari soal 2. Dari skor kepuasan mahasiswa berdasarkan 3 metode pelajaran yang tadi, daring, offline, dan juga hybrid. Kemudian ini skornya didapat dari soal tadi. Terus each 5 ini tadi masing-masing data tuh ada 5 yang tatap muka, daring, dan hybrid. Ini bisa langsung kita running aja. Enter. Nah, kemudian akan ditampilkan seperti ini metode pembelajaran yang tadi ada di soal. Kemudian akan dimunculkan box plot seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau uji mood mediannya, yang dimana di sini didapat p-value-nya itu 0,006, yang dimana ini lebih besar daripada lebih kecil daripada yang ada di soal, yaitu 0,05. Soal selanjutnya adalah soal nomor 3, yang dimana suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian ini melibatkan 330 responden, pengguna bus kota, kereta api, dan juga transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu puas, cukup puas, dan juga tidak puas. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data pada tabel, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% atau 0,05% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis pelayanan transportasi. Nah, ini merupakan tabelnya. Terdapat jenis transportasi, terus tingkat kepuasan pelanggan yang dimulai dari puas, cukup puas, dan tidak puas, dan juga totalnya. Lanjut kita ke RStudio. Di sini sudah saya tuliskan sintaksnya juga, yang dimana akan digunakan uji chi-square di sini. Nah, di sini ada input jumlah responden tiap kategori. Kemudian terdapat 3 matriks, yaitu bus kota, kereta api, dan transportasi online yang dibuat seperti ini. Kemudian dim names bus kota, kereta api, transportasi online. Kemudian di sini saya akan menampilkan matriks, melakukan uji chi-square, dan juga akan menampilkan hasil uji chi-square. Ini bisa langsung kita running aja. Nah, di sini ditampilkan matriks dari uji kepuasan tadi, yang dimana bus kota, kereta api, dan transportasi online. Kemudian di sini ditampilkan Pearson's chi-square test, yang dimana p-value-nya ini kurang dari tingkat yang sudah ditentukan, yaitu 95%, yang dimana yang didapat cuma 0,02. Ini. Kemudian di uji soal nomor 4 kita lanjut. Sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota
setelah mengikuti program latihan rutin. Dengan tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1-10, semakin tinggi skor semakin baik kebugaran. Pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu latihan. Kemudian dengan taraf signifikansi sama dengan 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Ini adalah hasil pengukuran tingkat kebugaran anggotanya. Ini bisa langsung kita ke RStudio aja buat running sintaksnya. Di sini juga udah dimasukin data sebelum latihan, setelah 4 minggu dan setelah 8 minggu. Kemudian di sini ada sintaks untuk menampilkan data frame gabungan tingkat kebugaran dan mengubah data frame menjadi format matriks untuk melakukan uji Friedman. Ini bisa langsung kita running. Nah, di sini didapat juga bahwa p-value-nya ini ada di angka 4,54 min 0,5. Lanjut, kita ke soal nomor 5. Di sini ada sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, daring, tatap muka, dan juga berbasis proyek. Setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa dicatat. Dengan taraf signifikansi 0,05, uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Kita langsung kita ke sintaksnya. Di sini kita menggunakan uji Kruskal-Wallis, yang dimana kita juga udah masukin datanya sesuai tadi group discussion, daring, project, dan luring. Di sini kita bisa langsung running aja. Terus di sini juga ada sintaks di mana untuk melakukan uji Kruskal-Wallis. Kita running. Nah, di sini didapat bahwa p-value yang dihasilkan dari tabel tersebut itu masih kurang dari 0,05 atau tingkat signifikansi, yang dimana itu belum cukup. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke software Minitab. Selanjutnya lanjut di soal nomor 2. Ini kita telah masukin yang dari soal, skor kepuasan, dan juga metode pembelajaran. Di sini bisa langsung kita uji stat aja ke di sini kita bisa langsung ke stat. Habis itu kita ke non parametrik dan kita mau uji mood median. Nah, di uji mood median ini direspon kita masukin C1 yaitu skor kepuasan, dan di faktor ini kita masukin metode pembelajaran. Kita langsung oke aja. Nah, di sini bakal didapat nilai p-value-nya itu 0,006, yang dimana H0 itu populasi mediansnya adalah equal atau sama, dan H1 populasi mediannya itu nggak sama semua atau not all equal. Lanjut tadi soal nomor 3, yang dimana di sini terdapat faktor puas, cukup puas, dan tidak puas. Di sini kita langsung mau coba di chi-square. Kita bisa langsung masuk aja ke table. Habis itu kita pilih chi-square test for association. Di sini kolom ininya kita pilih yang summarize data into a table. Kemudian kolom containing in table lagi itu puas sampai tidak puas. Langsung kita oke aja. Nah, di sini akan didapat nilai p-value dari Pearson-nya itu 0,026 dan likelihood ratio-nya itu 0,023. Itu di soal nomor 4. Di sini juga bisa langsung kita ke stat. Kemudian kita ke non parametrik dan kita pilih Friedman. Di Friedman ini pada tabel respon ini kita isi C1 hasil pengukuran, terus untuk treatmentnya periode dan blocks-nya itu sampel. Nah, kemudian akan didapat nilai seperti ini. Mediannya 4 sekian, 6 sekian, dan seterusnya. Kemudian p-value itu 0,018. Soal selanjutnya itu peningkatan nilai ujian. Itu kita bisa langsung ke stat aja. Kemudian di non parametrik dan pilih Kruskal-Wallis.
Nah, di krus Kawalisi ini responsnya kita pilih metode dan faktornya peningkatan nilai. Kita oke, kemudian akan didapat nilai seperti ini dan p-value-nya 0,600 dan 0,5 yang dimana H0 mediansnya itu sama dan H0-nya seenggaknya ada satu median itu yang berbeda. Nah, cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian saya yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.